Apa kabar bang? Luar biasa baik. Luar biasa baik ya. Nah kan udah lama sekali nih kita nggak ngonten bareng masuk hutan. Kali ini spesial nih bro, kita ketemu lagi sama Bang PJ. Nah kebetulan hari ini kan kita udah ngeliat tadi ada ini bang ya, buka badan bang ya. Ya, buka badan. Nah boleh cerita nggak bang kira-kira tujuan dari meditasi itu buka badan tuh seperti apa bang kira-kira bang? Meditasi atau buka badan itu manfaatnya banyak sekali. Pertama, untuk membuang pikiran-pikiran yang kurang baik, untuk ketenangan jiwa, untuk aura, untuk membuang roh-roh jahat, segala penyakit malah, untuk lebih fokus dengan hidup, untuk membuat kita rendah hati, untuk mengembalikan kita ke titik awal, supaya kita tahu diri kita ini hanyalah ciptaan, hanyalah sebutir debu, bukan siapa-siapa kita ini. Karena manusia ini kan menganggap dirinya paling pintar, paling hebat, paling bagus dari antara orang, Paling jagoan. Sehingga dia lupa dengan jati dirinya, sehingga dia lupa dia ada yang menciptakan, sehingga dia lupa ada yang membesarkan dia, yang merawat dia, sehingga dia lupa mana yang baik, mana yang buruk. Hal-hal itu membuat manusia sombong, membuat manusia dikuasai oleh roh-roh jahat, segala penyakit, segala yang negatif-negatif. Tapi dengan membuka badan, mulai dari dicuci badan, Dimandikan itu bang ya? dimandikan, sampai ke meditasi, sampai ke pembuangan segala roh-roh jahat itu, pembersihan diri itu. Kenapa Fungsinya bagus. fungsinya bagus bang ya? Terus kenapa harus di hutan bang? Di hutan itu mengembalikan ini kita, mengembalikan jiwa kita yang dulunya mungkin tidak tenang, banyak masalah. Kita kembalikan ke hutan itu supaya menyejukkan mata kita, menyejukkan pikiran kita, menyejukkan hati kita. Oh, ternyata kita membutuhkan alam. Ternyata alam itu banyak manfaatnya. Alam itu wajib kita jaga, kita rawat, kita lestarikan, supaya anak cucu kita juga mempunyai oksigen yang baik. Banyak yang kita butuhkan juga di alam itu tentang obat-obatan, segala hayati, protein, segala hewani juga. Supermarket ya bang? Supermarket juga untuk kita semua, bukan hanya orang Dayak, semua orang membutuhkan alam. Alam tidak membutuhkan manusia, manusia yang membutuhkan alam. Terus dan juga di hutan ini kan sinyal hilang ya bang? Ya, sinyal hilang. Kita tidak memikirkan apa-apa, pekerjaan, lebih fokus kita ke kejiwaan kita. Jiwa inilah yang membentuk karakter kita. Kalau jiwa kita ke hal-hal yang ikut juga lah karakter kita ke hal-hal yang negatif. Kalau jiwa kita ke hal-hal yang positif, ikut juga lah jiwa kita ini ke hal yang positif. Jadi saya kembalikan jiwa kita ke hal-hal yang positif, bahwa pentingnya merefleksikan diri dengan hal-hal yang baik. Pentingnya meditasi untuk penyerahan diri kepada Sang Pencipta, supaya kita lebih tahu tentang diri kita, masa lalu kita yang buruk-buruk terus kita buang. Kita harus memulai dengan cara yang baru, dengan hal-hal yang positif, supaya untuk membangun diri kita, membangun kehidupan kita, membangun karakter kita supaya lebih baik ke depannya. Seperti itu sih. Siap. Dan juga bang, kan gini bang, udah banyak nih dari video kita viral, jutaan view-nya, itu banyak yang komen bang, apakah meditasi ini untuk umum kah? Terus bagi yang ingin berobat itu harus kontak kemana kira-kira bang? Ya, kalau meditasi ini untuk umum. Siapapun boleh ikut berarti bang ya? Ya, siapapun boleh ikut. Apapun agamanya boleh bang ya? Boleh. Itu untuk kebaikan semuanya, untuk kesehatan, untuk kejiwaan kita, untuk
aura kita, untuk hal-hal yang positif semua ada di situ. Kalau di pengobatan, saya tidak melayani pengobatan sebenarnya. Dulu saya sudah berhenti untuk pengobatan. Tapi kalau untuk hipnoterapis, untuk kejiwaan, untuk orang yang tergantungan narkoba, segala ketergantungan minum, saya bisa menyembuhkannya. Mungkin bisa kontak ke nomor anak buah abang atau sekretaris kali bang ya, nanti dikoordinir dari situ kali ya. Ya, nanti boleh, nanti kalau mau pakai kelompok juga boleh, mau ribuan pun juga boleh di ruang terbuka ya. Tapi harus ada konfirmasi dulu ya bang ya. Konfirmasi. Karena kan memang kalau kan banyak yang minta nomor Panglima Jila secara personal. Nah saya terus terang nggak bisa kasih. Kenapa? Karena saya harus izin dulu ke beliau. Karena tamu beliau ini banyak dan nggak semuanya mau diterima itu bang ya. Karena masalah waktu bang ya. Nah, bukan masalah tidak diterimanya, karena waktu aja. Iya, waktu itu juga saya ada di tempat. Saya juga butuh juga refreshing untuk diri sendiri. Ya, untuk menenangkan jiwa saya juga. Ketenangan jiwa itu lebih penting juga. Karena kunci hidup adalah sehat, jiwa yang tenang, hati yang baik. Balance bang ya. Balance. Kayak yin yang ya. Ya. Nah jadi bukan tidak diterima, tapi lebih ke waktu. Karena kan PJ sendiri juga punya keluarga, punya relasi yang harus dijaga, punya family lah. Jadi nanti mungkin kontak ke sekretariat aja bang ya. Nanti nomornya gue kasih di bawah. Dan juga orang Dayak ini gimana bang? Kan dari dulu kan menyatu di hutan. Sebelum masuknya agama tuh orang Dayak tuh gimana bang? Orang Dayak sebelum ada agama, orang Dayak sudah mengenal namanya adat, budaya tradisi. Adat itu mengajarkan kasih, adat itu mengajarkan kebaikan, hal-hal positif, aturan-aturan yang tidak boleh kita langgar. Kalau melanggarnya akan kena sanksi adat. Adat itu juga mengatur tatanan sosial manusia ke hal-hal yang baik. Adat itu kita diatur ini, contohnya kita mau berburu kan, ada aturan berburu. Kita hanya untuk makan aja, bukan untuk kita dagangkan, untuk kita jual. Kita menebang pohon juga hanya untuk membuat rumah atau membuat pondok. Kalau lebih dari itu kita ada sanksi adatnya. Jadi tidak mengajarkan manusia supaya tidak rakus, supaya tidak merusak, tidak sembarangan. Kalau kita berkomunikasi sama orang juga di tempat yang baik, bukan di tempat yang tidak baik. Hal-hal positif itu selalu diutamakan di adat, di kehidupan kita hari-hari. Tolong menolong, saling memberi, saling mengasihi, saling perhatian, mengasih saran masukan. Itulah adat. Bukan mereka mengatur kita supaya seperti ini, supaya kita nggak baik. Tetapi adat itu juga mengatur alam, supaya alam itu tetap lestari, tetap ada. Budaya itu juga mengatur tatanan sosial manusia supaya lebih baik, supaya tidak semena-mena hak orang. Hak kita itu kan semena-mena namanya. Ada hukum adatnya. Nah, bila melanggar hal-hal itu akan disanksi dengan hukum adat. Jangan takut dengan hukum adat, karena hukum adat itu lebih fair, lebih baik, supaya kita tidak mengulangi ke hal-hal yang seperti itu. Kedua juga untuk kehidupan kita, supaya mengintrospeksi diri bahwa hal-hal yang baik itu akan dapat juga kebaikan. Begitu juga sebaliknya, bila kita berbuat hal-hal yang buruk, akan kita ambil juga hal-hal yang buruk yang akan kita jalani. Jadi dapat hukum apa yang kita tabur, itu yang kita dapat ya bang ya? Iya, hukum tabur tuai. Tabur tuai. Tapi siapa yang menabur itu akan menuai. Oke. Dia akan pilih mau menabur kebaikan atau mau menabur kejahatan. Kamu yang sendiri yang akan menuainya. Gitu, ya. Orang baik akan ketemu sama orang baik. Ya, orang baik akan ketemu sama orang baik. Orang jahat ketemu orang jahat. Nah, itu udah frekuensi yang sama bang ya? Iya. Hidup ini harus kita jalani. Kita yang milih. Mau ke yang baik atau ke yang buruk. Kalau saya ikhlas saja, saya pasrah, tulus saja saya jalani hidup ini. Apa kata yang di atas, saya tinggal jalan aja. Ya saya juga manusia,
saya tidak luput dari segala kekurangan, kesalahan, tapi saya berusaha untuk merefleksikan diri ke hal yang baik. Itu aja. Siap. Kuncinya dari kita. Yang bisa merubah kita kan diri kita, bukan orang lain. Betul. Yang bisa membangun diri kita ya diri kita, Diri kita bukan sendiri. orang lain. Kalau tidak berubah dari sekarang, kapan kita bisa berubah? Kalau kita tidak bisa membangun diri kita, kapan kita akan bangkit? Kapan kita akan maju? Iya. Kuncinya dari diri kita. Musuh yang besar itu bukan orang lain, Iya. diri kita sendiri. Diri sendiri. Sudah. Dan juga bahwa perubahan tuh harus terjadi dari dalam keluar ya bang. Iya. Keluar orang lihat, tapi kita dari dalam harus berubah dulu bang. Terpancar aura positif itu tadi. Nah tadi gue juga udah ikutin ini meditasi. Gimana bang? Ada lihat sesuatu nggak bang? Ya pada awalnya sih saya tadi Win itu agak gelisah kan. Nanti dia makin timbul dia roh jahat itu kan keluar sendiri. Oke. Lebih tenang dia. Lebih tenang. Lebih tenang. Kalau kena ke titik yang pas itu akan air mata akan bercucuran sendiri. Karena kena ke batinnya bang ya. Ya kebetulan. Kayak pisau itu nyet-nyet ya. Ya nangis. Gugur sendiri air mata. Iya. Kalau melakukan meditasi itu. Oh. Meditasi buka badan. Pernah meditasi berapa banyak bang yang ikut bang? Pernah itu hampir 3.000-an itu di Kabupaten Mempawah, letaknya di Patipat Tinggi itu. Oh Patipat Tinggi. Masalah kan di ruang terbuka kan. 80% pasti nangis. Karena banyak ini ya. Banyak masalah. Bermasalah ya. Diri kita dan kehidupan kita. Kita dengan orang tua kita, dengan pekerjaan kita, dengan keluarga kita, rata-rata punya masalah kan. Tapi kita tuangkan itu semua, kita refleksikan itu semua untuk dikeluarkan hal-hal yang seperti itu supaya berganti dengan energi positifnya. Iya. Jadi kita lebih tenang. Jadi kita nantinya tahu, oh ini yang salah, ini kekuranganku. Kita lebih bijaksana, lebih positif, lebih rendah hati. Lebih rendah hati. Ya, karena belajarlah dari padi. Semakin berisi, ya, kita harus semakin lembut. Kita ini banyak kekurangannya manusia. Betul. Kita jangan bilang kita Paling punya perfect. kelebihan, paling perfect, paling hebat, paling pintar. Kita ini manusia. Kita hanya sebutir debu. Kita hanya satu biji saja dari butiran-butiran itu. Kita tidak besar. Kita orang-orang yang perlu ini, yang perlu apa namanya? Yang perlu kebijaksanaan. Orang-orang yang perlu merefleksikan diri dengan jiwa-jiwa yang tenang. Manusia itu yang dibutuhkan pertama ketenangan. Kedua kesehatan. Ketiga itu baru kita sosialnya. Sosial. Kalau kita sudah mempunyai kesehatan, ketenangan, baru kita bisa mempunyai sosial. Ya, berbagi. Dan juga hidup yang dikejar paling ketenangan lah bang. Ketenangan. Ya. Yang utama itu ketenangan. Kalau nggak tenang, lu punya apapun, kalau nggak tenang sama juga nol. Iya, was-was. Nol. Kesehatan juga penting bang ya. Iya, kalau kamu punya uang, Banyak duit, apa yang bisa tapi kamu masih makan? berumah sakit. Iya. Tapi tadi by the way banyak yang berobat itu dari jauh-jauh bang ya. Ya jauh-jauh dari Kalsel, dari mana-mana tadi. Batu licin. Ya batu licin ya, dari Jakarta juga kan, dari Medan Dari Medan. Ya, itu semuanya untuk jiwa, Untuk jiwa. untuk ketenangan, untuk hal-hal yang positif, untuk merubah diri, untuk lebih baik, untuk lebih sehat, untuk lebih perfect lah bahasanya. Oke. Hidup. Ini hutan-hutan nih. Kalau nggak ada hutan nih, manusia bisa mati karena nggak ada oksigen. Paru-paru dunia bang. Kalimantan ya. Indonesia ya. Kalimantan ini Indonesia, di Kalimantan itu penyuplai oksigen.